Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Smart Factor. Hari ini kita akan membahas tentang jadi petarung MMA pertama di UFC. Jika Saragih jauhi minuman seperti ini. Nama J.K. Saragih belakangan ini cukup banyak diperdebatkan oleh para penggemar tarung Indonesia. Hal itu disebabkan keberhasilan sang petarung mendapatkan kontrak dari UFC. Meskipun kalah pada laga final Road to UFC dari petarung asal India, Anshul Jubli pada Februari lalu. Namun cara lain didapatkan J.K. Saragih karena UFC menilai potensi darinya sangat bagus. Alhasil, dia mendapatkan kontrak 5 duel dari UFC dan menjadikannya petarung Indonesia pertama yang mentas di ajang internasional tersebut. Setelah resmi menjadi petarung UFC, J.K. Saragih tentunya harus lebih menjaga fisiknya agar tetap bugar dan tidak salah dalam memilih makanan atau minuman yang berdampak buruk pada tubuhnya. J.K. Saragih mengakui mengatur pola makan dan asupan protein dalam tubuhnya cukup sulit. Pasalnya, dia harus berhati-hati mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak mengandung doping. J.K. Saragih berkata, dalam segi makanan yang paling susah, kita tidak boleh mengkonsumsi minuman yang mengandung doping, ucap J.K. J.K. Saragih juga menjelaskan bahwa dirinya dari dahulu tidak pernah meminum vitamin-vitamin yang mengandung doping, tapi tetap harus berhati-hati saat mengkonsumsi minuman karena harus menghindari minuman yang mengandung doping. J.K. Saragih kembali berkata, saya dari dulu tidak pernah mengkonsumsi vitamin yang mengandung doping, namun ada minuman yang mengandung doping juga, makanya kita harus perhatian juga, ucapnya kembali. Terlepas dari semua hal tersebut, J.K. Saragih kemungkinan bertarung sekitar 4-5 bulan lagi. Dari pengalaman sebelumnya, kini J.K. Saragih tengah berlatih dengan giat untuk memperbaiki semua keterampilan pertarungannya, terutama dalam pertarungan bawah. Kemudian ada juga berita dari Alexander Volkanovski yang beberkan alasan dibalik dirinya yang lebih condong mendukung Charles Oliveira ketimbang Islam Makhachev pada UFC 280. Bukan karena takut Islam Makhachev, makanya Alexander Volkanovski dukung Charles Oliveira pada UFC 280 kemarin. Raja kelas bulu tersebut mengungkapkan alasannya. UFC 280 sendiri menjadi salah satu gelaran paling akbar pada tahun lalu. Di dalamnya tersaji duel perebutan gelar kelas ringan antara Charles Oliveira melawan Islam Makhachev. Sebelum pertarungan keduanya dihelat, sudah terdengar kabar kalau pemenang dari laga tersebut akan melawan Alexander Volkanovski. Raja kelas bulu tersebut pastinya memiliki preferensi tentang petarung yang dia ingin menang dalam duel tersebut dan menjadi lawan untuknya. Alexander Volkanovski memilih Charles Oliveira untuk memenangi laga tersebut dan akan langsung melawannya. Namun, ada segelintir pihak yang menduga kalau petarung berjuluk The Great itu ketakutan menghadapi Islam Makhachev. Walau demikian, ketakutan melawan anak didik Khabib Nurmagomedov tersebut bukanlah alasan dibalik pilihan petarung asal Australia tersebut yang memilih Charles Oliveira memenangi laga dan menjadi lawan untuknya. Alexander Volkanovski menjelaskan alasan sebenarnya. Volkanovski berpikir kalau Charles Oliveira memenangkan laga tersebut, dia tidak perlu menunggu lama untuk melakukan duel. Bahkan Volkanovski rela bila harus bertarung di kandang Charles Oliveira, yaitu di Brazil, asalkan duel bisa cepat terlaksana. Pasalnya, Alexander Volkanovski tidak berpikir bahwa Islam Makhachev berniat melakukan laga dalam waktu cepat. Alexander Volkanovski berkata, sebelum UFC 280, saya awalnya saya pikir saya lebih suka Charles Oliveira menang. Soalnya, saya tahu akan segera melawannya. Saya tidak berpikir Islam akan melakukannya. Saya pikir
dia mungkin akan menahan sabuknya dan tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Saya pikir saya mungkin harus melawan Oliveira di Brazil. Tetapi setidaknya laga itu akan segera terjadi, ucap Alexander Volkanovski. Namun, kenyataan yang terjadi tidak sama dengan yang diinginkan Alexander Volkanovski. Islam Makhachev menjadi sosok yang keluar sebagai pemenang dari laga tersebut. Charles Oliveira mampu dibuat tak berdaya setelah dipukul tumbang dan akhirnya dikunci di bagian lehernya. Dengan hasil itulah, Islam Makhachev memastikan dirinya melawan Alexander Volkanovski untuk berikutnya. Meskipun tak sesuai yang diharapkan, Volkanovski tampaknya tak mempermasalahkan kemenangan Islam Makhachev dari Charles Oliveira tersebut. Karena saat diwawancara seusai pemasangan sabuk di pinggangnya, Islam Makhachev langsung memanggil nama Alexander Volkanovski sebagai lawan berikutnya. Tak hanya itu, petarung asal Dagestan tersebut juga mau berduel di kandang Alexander Volkanovski, yaitu di Australia. Pertarungan Alexander Volkanovski dan Islam Makhachev akhirnya benar-benar terjadi. Pertarungan tersebut dihelat di RIC Arena, Perth, Australia pada 12 Februari lalu di gelaran UFC 284. Dalam pertarungan itu, Islam Makhachev berhasil kembali memenangi laga dari Raja Kelas Bulu, sekaligus petarung terbaik UFC itu. Alexander Volkanovski dipukul mundur dan kalah melalui perhitungan angka mutlak. Namun, dia berhasil menunjukkan skill striking dan bertahan miliknya pada acara tersebut. Tak heran, para penggemar saat ini belum merasa puas dan menginginkan keduanya kembali lagi bertarung. Akankah laga rematch keduanya akan benar-benar terjadi? Sekian ulasan hari ini. Nantikan selalu berita dari channel ini supaya kalian terus mendapatkan updatean terbaru seputar dunia jagat tarung.